Nah sekarang mari kita lihat poinnya. Di dalam Matius 23 nomor 9, jangan kamu menyebut siapapun dengan sebutan Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Ini dulu poinnya. Jangan kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Nah, Yesus memberikan sinyal kuat bahwasanya sekelompok manusia menjadikan iblis itu sebagai Bapa. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak memperoleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukatakan, dan demikian juga kuperbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Kamu memperbuat sesuatu yang kamu dengar dari bapakmu. Jadi bapaknya Yesus dan bapaknya kamu itu adalah dua bapak yang berbeda. Kamu mendengarkan bapakmu, aku Yesus mendengarkan bapakku. Nah, kenapa kemudian muncul pernyataan akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus? Ini apa? Ada apa ini? Ada apa ini? Padahal perintahnya jangan kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini dengan panggilan Bapak. Bapak di situ jelas sekali dengan kata Vater. Sedangkan di dalam Yohanes 8 nomor 44 juga disebut Vater. Sementara larangan untuk menyebut Vater itu ada. Jangan kau menyebut Vater siapapun di atas muka bumi ini. Tapi Paulus justru mengaku, akulah yang menjadi Bapakmu di dalam, karena aku di dalam Yesus Kristus. Padahal Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 14, tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Paulus datang 20 tahun kemudian mengatakan, akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Menurut Yesus boleh nggak menyebut Paulus ini sebagai Bapa? Itu dulu, silakan. Tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Tunggu, Agus, kamu ini. Nah, oke, tidak boleh gimana? Kalau dia memberitakan Injil, makanya disebut. Iya, dia bukan begini, Agus. Iya, terus kalau Paulus kalau memberitakan ini Kristen ya? Saya Kristen, saya sering berdebat. Ya, biarin dia berdua, kurang-kurang. Biarin dia dulu berdua, biarin. Oke, siap. Agus, kamu Kristen kan? Ya, coba baca di Yohanes 14 ayat 6. Nomor 10. Ayat 6. Oh, ayat 6. 14 nomor 6. Ya. Intinya Yesus tidak ingin kemudian merujuk. Saya baca dulu. Yohanes 6 ya. Aku jalan kebenaran. 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Paulus kalau tidak melalui aku. Gitu. Bagaimana? Ini kata Yesus loh, kata Yesus ayat 14. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Paulus tanpa melalui aku, gitu. Nah, kata Yesus. Ini kata Yesus. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Paulus kalau tidak melalui aku, gitu. Disebut Bapak. Loh, Bapak di situ Pater. Yesus juga, Paulus juga mengaku Pater. Mana yang betul, Pater yang mana Bapak ini? Bapak itu Allah, bro. Dari mana Anda bisa mengatakan itu Allah? Sementara tulisan aslinya Pater. Paulus mengaku Bapak, juga tulisan aslinya Pater. 1 Korintus 4 nomor 15, coba Anda lihat. Original teks Bapak di situ adalah Pater. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik, dalam Yesus kamu tidak mempunyai banyak pater. Karena akulah yang menjadi patermu di dalam Yesus Kristus oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ayo. Jadi yang dimaksud Yesus, iblis yang menjadi patermu itu yang mana? Pater yang di langit atau pater yang ada di Antioquia? Yang mana yang betul ini? Karena Paulus itu memberitakan Injil, makanya disebut Bapamu. Oke. Kalau Paulus kalau nggak memberitakan Injil, bukan disebut Bapa. Oke. Sekarang makanya tulisan itu coba teliti dulu. Oke, kita sudah meneliti. Paulus mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah. Ini kan ceritanya Paulus mengkudeta.
pengakuan Yesus dalam Yohanes 14 nomor 10. Bapa di dalam aku, Bapa yang ada di dalam aku itulah yang mengajarkan kalian, yang mengajarkan kalian. Tapi Paulus mengatakan, walaupun 1000 pendidik dalam Kristus, maksudnya dia sindir Bapa nih, Bapa yang langit. Kamu tidak mempunyai banyak father, karena akulah yang dalam Kristus. Berarti maksud Paulus, dia yang ada di dalam Yesus. Berarti dialah Tuhan itu. Makanya Yesus mengatakan, bukan di dalam yang itu, dia menjadi memberitakan. Bapakmu. Bapa disebut Bapa itu karena memberitakan Injil, makanya disebut Bapamu. Kalau tidak memberitakan Injil, enggak sebut Bapa. Oke, sekarang gitu saya loh. tanya, menurut Yesus di dalam Yohanes 10:14, boleh tidak menyebut Bapa selain yang ada di langit? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh disebut Bapa. Mana dalilnya? Silakan. Karena gini. Kamu Ayo. coba lihat di Yohanes ayat 21. Matius dulu baca, Bang. Matius dulu baca, Bang. Yohanes 14. Matius 23 nomor 9 dulu baca. Yohanes 14 dulu, Yohanes 14 ayat 13 coba. Yohanes 14 ayat apalagi di sana? 23. Aduh, lebih parah di situ dia. Apalagi? Yohanes 14 ayat 21. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini kan saya jawab, Bang Suma. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan mengasihi Paulusku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Itu maksudnya. Dia itu memberitakan Injil juga, makanya disebut Bapakku. Tadi kan Ini yang dimaksud. Tunggu dulu. Bapakku tadi apa namanya? Paulus itu bapamu, Paulus bapamu, ini Yesus bapakku. Ku dan mu itu beda. Coba lihat Bapakku dan Bapamu. Coba lihat Bapamu itu Yesus, yaitu Allah. Bapamu. Nah, ini Bapakku. Kamu teliti dulu biar cerdas. Baik. Saya tanya sama saudara. Berdasarkan Matius 23 nomor 9, ini instruksi Yesus. Matius 23 coba saya lihat dulu. nomor 9. Saya teliti ayat. Ya, silakan. Menurut Matius 23:9, Yesus memberikan ultimatum. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Jangan. Sekarang saya tanya samamu, boleh tidak menyebut Bapa kepada siapa yang ada di atas muka bumi ini? Boleh nggak? Boleh, karena dia melakukan firman Injil. Ini Paulus, ini Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun sebagai Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu yang ada di langit. Pertanyaan saya, menurut Yesus, boleh, karena dia memberitakan Injil. Tadi kan Paulus itu dibilang Bapamu, ya kan? Karena memberitakan Injil. Kalau Yesus itu dia tunjukkan siapa yang mengatakan boleh? Allah, Bapakku. Siapa yang mengatakan boleh? Yesus mengatakan nggak boleh. Anda mengatakan boleh. Mana yang betul, Yesus atau Anda? Saya kan jawab. Iya, yang saya tanya, mana yang betul, Yesus atau Anda? Karena saya lihat pertanyaan saya loh. Pertanyaan saya loh. Oke, tadi di Matius berapa? 23 nomor 9, Cak Ayu. Ya, dari tadi pun ku bilang. 9. Oke. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ini Yesus itu dia menceritakan Bapa itu Allah. Boleh tidak menyebut dari Allah. Boleh tidak menyebut Bapa kepada siapapun selain daripada Bapa yang ada di langit? Boleh nggak? Ya, boleh dia kalau memberitakan Injil, boleh. Yang mana yang betul? Boleh. Yesus atau Anda? Yesus mengatakan boleh, jangan. Coba kembali ke
1 Korintus dulu. Bapamu Itu, itu baca semuanya karena dia memberitakan Injil. Makanya Sahabat-sahabat disebut Muslim, di dalam Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Kalau Muslim, di luar Yesus Kristus inilah saya yang- sebut juga. Inilah yang Al-Quran katakan, inna kaida syaitan kana da'ifan. Pas lanjut ya. Oke, pas lanjut sama Bang Juma. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat mereka ini. Makanya Bapamu, Allah bapakku Subhanahu wa itu taala beda, Bos. mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka berkongko-kongko Yang orang menyesatkan kafir manusia, itu yang menyesatkan nggak punya manusia, Tuhan, dan tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Inilah mereka. Yesus mengatakan, jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Beliau mengatakan boleh. Coba lihat itu. Inna kaidah syaitan kana da'ifan. Bisikan setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah orang cupu, orang yang tak menggunakan akal. Yesus mengatakan, jangan kau menyebut Bapa siapapun di atas muka bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Matius 23 nomor 9. Muncul Paulus dalam suratnya 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Orang Kristen mengaminkan. Berarti betul lah apa yang dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Tidak mungkin yang di surga itu iblis. Yang iblis itu yang di Antioquia. Nah, itulah yang kemudian yang merubah semua aspek pengajaran Yesus menjadi pengajaran paganisme si Paulus dari Tarsus. Maka yang menjadi bapa ada dua. Satu Bapa yang di langit di surga, satu Bapa yang ada di Antioquia. Yang diimani oleh Kristen adalah Bapa yang ada di Antioquia. Itulah yang mereka masuk sembah lagi selama Pak ini. Palopo. Demikian. Masuk lagi Pak Palopo. Santai Kefas, santai. Kenapa sih Kefas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Memang faktanya kan Paulus mengaku di dalam Yesus dan dia menjadi bapakmu kan. Ya. Itu kan nggak bisa ditolak dalil itu. Lanjut gimana? Betul. Berarti Paulus sudah melanggar perintah Yesus. Jangan kau menyebut siapapun sebagai Bapa. Tak ada cerita huruf besar, huruf kecil, nggak ada. Bahasa Yunani tidak kenal huruf kecil, huruf besar. Yang ada di situ Vater. Vater. Jangan kau sebut Pater kepada siapapun, karena Patermu cuma ada satu, yaitu yang ada di surga. Begini loh, begini. Kalau bicara tadi Pater, Father, Bukan Bapak father. itu kan Bahasa Yunani, bukan bahasa Inggris. Iya, tadi kan yang dibahas di sini, kalau kita mengimani Alkitab yang tadi itu nanti ditanya itu palsu semua. Jadi LAI nggak digugat sampai sekarang. Nah, dibilang kami Kenapa pengikut nangisnya ke Rasul situ? Paulus. Yesusnya, saudaraku Kepas yang ganteng sedikit agak cantik. Itu Yesus yang mengatakan, jangan kau menyebut, jangan kau memanggil, jangan kau berseru kepada siapapun di bumi ini dengan panggilan Bapa. Karena cuma ada satu Bapa, yaitu Dia yang ada di surga. Lantas kenapa ketika ada manusia datang mengaku, akulah Bapakmu di dalam Yesus Kristus, kalian mengaminkan? Karena kalian ini sebenarnya bukan pengikut Yesus. Murid Yesus ketika Yesus mendengarkan itu Tuhan. Nah, itu dia. Yesus Inilah itu bukti. Tuhan. Inilah bukti bahwa kalian itu kemudian bukan pengikut Yesus. Jelas-jelas Yesus mengatakan, hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Datang ente, Yesus itu Tuhan. Oh, Yesus Yohanes 13 ayat 13 kan sudah jelas. Yang mana yang Yohanes 13 ayat betul? 13. Yohanes 13 nomor 13 sudah jelas. itu Rabam Wamaran dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Yunani apa? Hah? Kurios? Enggak. Kurios? Tuhan bukan Tuhan. Udah jelas. Apa lagi mau dibantah? Tuhan itu bukan Tuhan. Beda Tuhan, beda Apakah Tuhan. kau guru dan Tuhan itu kau yang menyebut kau yang menyebutkan Bukan aku Tuhan, Tuhan. akulah itu. Kan itu katanya di Yohanes Subaida,
Subaida, bukan Tuhan, Tuan. Jangan kau melanggar pengajaran Yesus, jangan mengada-adakan pengajaran Yesus. Jangan katakan sesuatu yang Yesus tidak katakan, meskipun itu pahit. Yesus mengatakan Rabam wamaran, guru dan tuan. Jangan ditambah-tambah. Kalau Tuhan itu beda. Kalau Tuhan dia harus mengaku Theos, dewa, atau dia mengaku sebagai apa? Alaha dalam bahasa Aramaik. Masalahnya dia Eloah masalahnya di atau Alkitab. Allah. Masalahnya di Alkitab itu yang tertulis, bukan Tuhan. Masalahnya Tuhan. itu bukan di Bible, masalahnya di akal saudara. Yesus tidak pernah mengatakan Theos atau Alaha. Dia mengatakan Mar atau Maran. Artinya kalau Mar itu Tuhan, tidak boleh lagi naik di atas level, tidak boleh. Tuhan, Yesus itu Tuhan. Tidak semua orang dipanggil Tuhan. Mati bija. Subaida. Masuk lagi anggota. Masuk. Anda memaksakan seekor sapi sebagai ayam, bisa enggak? Pokoknya saya tidak mau tahu sapi ini adalah ayam. Boleh nggak kayak gitu? Hah? Yang tertulis di Alkitab itu Tuhan, bukan Tuhan. Beda Tuhan. Kalau beda besok Tuhan. hari direvisi lagi, yang tadi Tuhan menjadi tokek gimana? Kau percaya? Akulah tokek, kau percaya? Ya, buktinya kan ada di revisi itu. Harus kembali kepada original teksnya. Apa yang Yesus ucapkan pada saat itu? Apa yang Yesus ucapkan? Yesus mengucapkan Lord atau kurios. mereka itu nggak sembah katanya makhluk. Tapi mereka itu pikirnya bilang makhluk. Loh, itu perbedaannya Makhluk itu pikiran apa? mereka. Beda, enggak gini. Agus, ini Allah kita beda dengan Allah. Mereka SWT, kita kau cerita Elohim. Allah itu di tempat saya celana dalam. Kau cerita Allah. Di mana cerita Allah? Kalau Allah di dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Kalian ngomong apa? Allah itu apa? Allah bumbung. Maksudnya apa Allah itu? Allah itu celana dalam. Beda, memang Tuhan kita. Beda Tuhan kita. Kalau cerita Tuhan kita beda, Tuhan baru Yesus di sorga. Atau Anda mengatakan ilah kita beda, baru betul. Allah SWT aja itu nggak di celana sorga. dalam. Coba. Pada suatu hari Kepas ke sungai mengintip wanita dan melihat Allahnya. Itu Allah itu celana dalam. Ini katanya orang Kristen curi Allah. Nggak ada curi kata-kata. Si Cocok si Pak Dua teh, si Cocok. Nggak curi. Pak Dwi Pugalu. Sari pepesan. Si Cocok si Pak Dua. Jadi begitu saudara ya. Sekali lagi saya katakan kita kembali. Kalian itu selama ini penyembah Paulus. Coba saya tanya. Allah itu siapa coba? Allah itu siapa? Dia berakal apa enggak? Dia berakal Allah ini maksudnya apa? Allah bahasa apa ini dulu? Allah bahasa Indonesia itu kan semisal. Allah SWT atau Allah Tuhan? Parah. Ya parah gimana coba? Dia ada akal nggak memberitakan? Nanya aja Gus, nanya yang baik Gus. Parah. Nggak selevel ini diskusinya ini. Orang tanya balik. Iya, kalau Parah, bertanya aja ya, gitu. Yang bagus nanyanya. Saya kasih. Bukan masalah nggak selepel Pak Endi. Ini masalahnya kalian nggak menerima Yesus sebagai. Bagaimana Yesus mau diterima sebagai Tuhan, Bung? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia? Kok jadi Tuhan ente bilang? Kutanya sama kamu sekarang, Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Yesus datang turun ke bumi menjadi juru selamat untuk kita supaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Menembus dosa manusia. Betul itu. Tanya apa jawab apa? Betul itu. Yesus itu juru selamat, tapi bagi Bani Israel, bukan untuk kalian. Yesus itu turun sebagai juru selamat. Kisah para Pewarta 13:23, dia
adalah juru selamat yang dijanjikan kepada Bani Israel, namanya Yesus. Jadi saudara jangan ngadi-ngadi. Yang saya tanya, Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Yesus itu turun ke bumi, ya keilahiannya tetap di sorga. Dia dipakai. Mulai lagi. Kan jelas Filipi 2:5 ayat 11 apa lagi? Itu Filipi dia mengosongkan dirinya. Kalau Anda mengatakan Filipi 2 nomor 6, itu jelas-jelas dewa Anda yang menjadi manusia. Tidak ada lagi disimpan kedewaan yang nggak ada. Dia turun, mengambil rupa, mengosongkan diri, menjadi sama manusia, bahkan mati di atas tiang salib. Itu tak ada lagi dewa di situ. Dewamu sudah menjelma menjadi manusia, selayaknya monyet berubah menjadi sapi. Nggak ada lagi monyet, yang ada cuma sapi. Dewa datang, berubah menjadi Yesus. Betapa besarnya kasih Allah kepada umat manusia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Salah Anda, salah. Coba. Salah Anda. Yohanes 3 nomor 16 itu. Yohanes 3 lebih tahu dari orang Kristen kan makanya itu. Yohanes 3 nomor 16 yang barusan kamu baca itu percaya kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada pemberitaan Bible? Jawab. Percaya kepada Yesus untuk memperoleh hidup atau percaya kepada pemberitaan Bible? Jawab. Woi, sepeda, pemberitaan Bible itu Rasul Paulus itu tetap kita percaya, dua-duanya kita percaya kepada Rasul Paulus. Dalilnya? Kepada Yesus. Di mana dalilnya? Kamu bawa data itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana dalilnya? Barang siapa yang percaya kepada bapak-bapak gereja dan ibu-ibu gereja, nenek-nenek gereja, tante-tante gereja, maka dia akan hidup. Mana dalilnya? Cuman Yesus yang harus dipercaya. Bukan tante-tante gereja, bapak-bapak gereja, ibu-ibu gereja, nenek-nenek gereja, anak-anak gereja, bukan. Jemaat-jemaat gereja, bukan. Yang harus dipercaya Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang bisa menjamin masuk surga. Selain Yesus mana bisa orang masuk surga? Pandainya kamu kawan. Karena dia hidup Tuhan. Kekal. Oke, hidup kekal. Di mana lagi? Karena dia Tuhan. Hidup kekal itu kata Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Ada berapa hakikat yang harus dikenal di sana? Ayo, belajar, ayo. 1, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan. 2, mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tuhan. Inilah yang Al-Quran katakan, inna kaidah syaitan kana daifan. Iblis itu lemah, yang kuat itu pasukannya. Iblis itu lemah, yang kuat itu prajuritnya. Karena prajurit setan itu adalah orang yang tak berakal. Masakan ada sudah tertulis Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mengenal 2 hakikat. Yang pertama, hakikat pertama, mengenal dia satu-satunya Tuhan yang benar. Yang kedua, mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Nah sekarang, karena iblis bintang timur yang menyelubungi saudara, maka lisan Anda diantarkan pengakuannya Yesus itu adalah Tuhan. Kayak mana ceritanya? Berarti pengakuan Yesus salah. Harusnya hidup kekal itu mengenal engkau sebagai Tuhan dan mengenal aku juga sebagai Tuhan. Hebat kali bah. Tunggulah nanti 50 tahun setelah kami sudah meninggal semua, para apologet Islam ini baru bikin Bible baru lagi. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau sebagai Tuhan di langit dan mengenal Yesus Kristus yang juga adalah Tuhan di bumi. Nah itu, sadap itu, enak. Tapi faktanya hari ini masih tertulis demikian. Hidup kekal itu
mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, tak ada dua, tak ada tiga. Pada kondisi itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, pada saat itu juga wajib hukumnya mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Jelas itu kan? Mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, menerima anak Maria sebagai utusan Tuhan. Selesai kan? Ini tidak terlepas dari sejarah. Nah, Yang dimana sejarah itu begini, itu dituliskan Alkitab itu adalah sejarah Yesus ketika turun ke bumi. Sejarah. Maka lahirlah agama Kristen setelah Yesus bangkit ke sorga. Dan kitab-kitab itu ditulis ajaran lah. Sekarang pengakuan Yesusnya yang menjadi pokok kebenaran atau ajaran yang muncul setelah Yesus? Ya, kebenaran Yesus itulah diajarkan kepada murid-muridnya dan melalui dari kitab-kitab suci itu disatukan menjadi kitab suci. Baik, menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Dia sebagai Tuhan lah, utusan Tuhan. Inilah yang saya katakan. Al-Quran menceritakan apa? Yukhadi'unallaha. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah. Ini yang Anda lakukan. Padahal kata Allah, mereka orang-orang kafir itu sungguh benar hanya menipu dirinya sendiri. Di mana Anda dapatkan dalil baru? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya itu, Bung? Gak ada. Udah jelas tadi Yohanes 13 ayat 13. Itulah dalilnya. Kita bicara Alkitab, bukan bicara asumsi pribadi. Oke, saya jawab. Coba lihat Matius. Coba lihat Matius dulu. Gus. Sebentar dulu, Gus. Gue mau satu putaran. Bang Zuma izin bisa satu putaran dengan Bang Zuma? Ya, silakan abangku. Ya. Jadi gini Bang Zuma. Yang mualaf 2 hari lalu, yang saya minta tolong Bang Suma, tapi Bang Suma tidak berkesempatan. Ternyata setelah dimualafin kembali, kami suruh beliau mandi wajib, mandi besar, dan beliau ke musola. Di musola beliau koma. Hari ini sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Suma namanya Agus Trialfi. Mohon di sini banyak teman-teman minta tolong Bang Suma doain beserta teman-teman di sini. Ya Allah, semoga beliau diterima di sisinya, dan alhamdulillah setelah dia murtad kemudian mualaf lagi, dan itu penghujung akhir hayat beliau. Izin Bang Suma, saya ngejar Bang Suma ke sini, minta tolong untuk dibantu didoain beliau. Beliau lagi di rumah sakit, udah sementara dibawa pulang. Kabar yang kami terima dari keluarga duka seperti itu. Minta didoain. Nah, kebetulan ada Bang Suma di sini. Izin melalui Gurunda beliau didoain. Beliau atas nama Agus Trialfi. Gitu. Oke, baik. Kabar duka telah datang ya teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu yang berasal dari Allah kembali kepada Allah ya. Nah, kepada saudara kita Agus, siapa namanya? Agus Rian. Agus Trialfi. Saya mengajak pada semua sahabat yang ada di sini yang mendengarkan berita ini atau yang ada di YouTube, mohon kiranya untuk membacakan Al-Fatihah kepada saudara kita, kiranya Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima amal pahalanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Kita doakan beliau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Terima kasih Bang Cuma. Sama-sama, sama-sama sahabatku, Masya Allah. Dilanjut. Oke, makasih. Ya. Kalau ini masalah bela sungkawa nih, teman-teman semua di sini khususnya Banyumas, boleh nggak sih kita mengucapkan bela sungkawa, mendoakan orang yang mati terkutuk di tiang salib, boleh nggak sih? Kalau itu boleh lah, boleh, Bang Andi. boleh lah. Boleh. Yesus itu kan Tuhan. Kenapa lu? Jadi begini. Enggak, kalau Bang Juma, Bang Juma menjawab, kalau Bang Juma menjawab beda versi loh. Iya, ntar dulu Bang Juma dulu, beda versi. Ntar dulu Bang Juma kan belum ngomong. Kenapa sih lu main serabut Bang aja? Juma pasti kalau Bang Juma pasti menghujat. Iya, saya belum nanya lu abis ini, kalau dulu Bang Juma dulu. Santai dulu. Saya ulang ya. Bang Kepas catat baik-baik, nanti habis Bang Juma baru kamu gitu loh. Kan ada orang yang mati terkutuk di tiang salib tuh. Nah, boleh nggak sih sebagai kita muslim nih mengucapkan bela sungkawa dan mendoakan gitu loh. Bang Juma dulu dong, baru lu. Silakan Bang Juma. Yang terkutuk di tiang salib? Iya. Ya nggak boleh lah, Tuhan aja ngutuknya, masa kita yang berdoakan? Kan lucu. Iya. Baik. Tuhan mengutuknya, orang Kristen sedunia mengutuknya, ngapain kita yang mendoakan? Lawang yang mati itu adalah orang terkutuk, yang ngutuk siapa? Tuhan. Orang yang mati itu adalah pengkhianat. Orang yang mati itu adalah orang fasik. Orang yang layak masuk neraka. Dan siapapun yang mengimani orang yang digantung terkutuk itu ya sama-sama penghuni neraka. Orang dikutuk kok diimani. Diimani jadi Tuhan pula tuh gara-gara apa? Akulah Yesus sang bintang timur. Semuanya hanya gara-gara suara itu satu kalimat. Semuanya, hampir seluruh Eropa menyembah kepada makhluk itu. Iblis berhasil menggiring keturunan Adam sampai ke neraka. Itulah dia. Ayo Pak. Sekarang ke Kepas nih. Pas, kamu mendoakan nggak kepada orang yang mati terkutuk di tiang salib itu yang kau jadikan Tuhan? Kau doakan nggak dia? Silakan. Doa saya itu tidak berguna mendoakan Yesus ketika dia. Kenapa? Karena dia Tuhan. Ngapain kamu doakan saya? Pasti itu katanya. Nah, yang di mana yang mati di kayu salib itu adalah Elohim Yahweh. Buset amat ininya. Elohim mati. Aduh. Ini ya. Rungkat ya, enggak kan? Enggak Guru, dah. Ke Ya. tekdon aja. Lanjut Guru dah. Matius 21 ya Bang Handi, nomor 9. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang melihat Yesus yang berjalan kemudian mereka mendoakan Yesus dengan berkata, Hosana bagi Yesus atau Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana itu artinya semoga diselamatkan, semoga kesejahteraan. Berarti Yesus didoakan, bukan? Maka wajarlah kemudian ketika umat Islam mengatakan alaihi salam. Matius 23 nomor 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jelas ini. Jadi Yesus didoakan memang, tapi kalau yang di tiang salib itu yang digantung di pohon itu nggak didoakan, karena itu orang terkutuk. Beda antara Yesus Hosana alaihi salam dan Yesus bintang timur. Itu beda orang, beda makhluk. Bedakan Yesus Hosana. Iya. Bang, tapi kenapa ya LAI menyembunyikan arti Hosana ya? Kan itu original teks, kenapa nggak diartiin ya? Hosana itu bahasa apa dulu? Ayo. Iya.
Hosana bagi anak Daud, gimana tuh maksudnya? Hosana itu bahasa apa dulu? Hosana itu bahasa Ibrani kan? Oh iya bukan juga. bahasa Yunani. Nah, kenapa bisa terselip bahasa itu? Artinya Yesus ketika berinteraksi dengan orang-orang umatnya, Yesus itu menggunakan bahasa Aram minimal. Karena Hosana itu bukan bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunaninya Hosana itu kan apa ya teman-teman? Karena Hosana itu bahasa Aram. Artinya, artinya Hosana ini adalah semoga keselamatan atas Yesus, kan gitu ya? Bisa selamatkanlah aku, Bang Andi. Ya. Selamatkanlah aku atau selamatkanlah dia. Nah, inilah bahayanya teman-teman Kristen ini karena dia nggak tahu. Hosana bahasa Yunaninya apa? Kan nggak tahu kan? Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nggak nyambung ke situ. Itu Tuhan lagi tuh yang teriak-teriak manggil Tuhan, itu nggak mungkin. Yesusku, Yesusku, mengapa engkau meninggalkan Yesus? Kan lucu. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan Tuhan? Alamak. Cobalah Kepas, saudaraku Kepas bin Subaidah. Kapan sih kamu bisa menggunakan akal sehatmu belajar Bible? Gunakanlah akal sehat itu. Masa kamu tidak tergugah perasaanmu ketika Al-Quran mengatakan sesungguhnya yang menjadikan kalian itu sampai sejauh ini meninggalkan kodrat sebagai manusia itu adalah iblis. Ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu memberi janji-janji kepada Kristen. Dan setan itu yang membangkitkan angan-angan kosong kepada Kristen. Wa ma ya'iduhum syaitan. Padahal setan itu hanya menjanjikan apa? Tipuan belaka. Illa gurura. Tipuan. Apa buktinya Anda tertipu? Yang tadi itu Yesus mengatakan, jangan kamu menyebut Bapa siapapun di atas bumi ini. Coba baca Matius 24 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus sesuai dengan yang diceritakan Nabi Daniel, apa yang terjadi? Si pembinasa keji ini akan mengarang cerita bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias dalam bilik. Jangan kau percaya. Itu siapa? Si pembinasa keji. Pembinasa keji inilah yang kemudian menjadikan tempat kudus itu sebagai tempatnya. Apa itu? Dia mengaku sebagai Bapa. Pantas tidak Paulus mengaku sebagai Bapa? Tidak pantas. Tapi sangat disayangkan Paulus itu kejebak dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 24. Apabila sang pembinasa keji itu berdiri di tempat yang suci, maka dia akan mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik atau temeong. Temeong itu bilik penjara. Nah sekarang ada tidak orang yang pernah bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara? Ada enggak? Selain Paulus ada enggak? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti sang pembinasa keji itu adalah Paulus yang mengaku Bapa. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa dia? Iblis yang menjadi bapa ini. Ada enggak orang yang pernah mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus? Ada enggak? Ada, Paulus. Bapak-bapak gereja pernah enggak mengaku Bapa dalam Yesus? Enggak. Enggak ada. Pastor pernah enggak mengaku Bapa dalam Yesus? Enggak ada. Cuman Paulus Paulus doang yang mau mengaku dia sebagai Bapa di dalam Yesus. Dia mengaku apa itu kalau dia mengaku Bapa? Mengaku Tuhan. Kenapa Paulus berani mengaku Tuhan? Karena yang membackingi dia itu adalah makhluk gaib. Bintang timur. Bintang timur. Begitu Bung. Sederhana loh itu. Yang membuat kamu itu ngotot kau sendiri. Iblis itu cuma membisikkan. Tapi saudara yang memperkuat kemudian doktrin iblis itu kepada saudara. Contoh. Iblis, Anda melihat seorang wanita tertidur, tertelungkup, menggunakan baju daster, seorang diri dalam kamar. Tiba-tiba Anda yang hanya sebagai tukang bersih-bersih pada saat itu, bersihkan AC. Anda dipanggil,
saudara Kepas bin Subaidah, coba kau datang bersihkan AC. Trak, kau bersihkan AC lantai 2. Nah, kau bersihkan AC, ternyata ada tuan rumah di situ tidur, hanya menggunakan daster saja. Apa yang terjadi? Iblisnya cuma mengatakan apa? Kapan lagi? Ayolah, kapan lagi? Tinggal kau kunci kamar itu, selesai sudah. Apa yang terjadi kemudian? Iblisnya selesai tugasnya. Anda yang memperkuat alibi iblis itu menjadi nyata. Maka si Ucok berdiri. Kau singkap batik celana kainnya. Kau lakukan tugasmu sebagai manusia yang kerasukan setan. Begitu kamu sadar ternyata dia laki-laki. Apa yang terjadi? Yang melakukan itu Anda, bisikan setan hanya sebagai pencetus awal. Anda lah pelakunya. Untung nggak hamil, karena ternyata dia Pak Bom jadi nggak hamil dia. Andai saja hamil, Anda ditangkap. Nah, itulah cara kerja iblis. Cara kerja iblis itu lemah kali. Anda ditanya, menurut Yesus boleh tidak memanggil Bapa siapapun di bumi ini? Tak boleh. Berarti sekiranya Anda meninggalkan bisikan iblis, ketika Anda membaca Bible, ada manusia biasa sebagai orang yang menjadikan dirinya rasul, melantik dirinya sendiri dan bla 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 bla, mengaku Bapak. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus. Andai saja Anda menggunakan akal sehat, Anda sudah tinggalin itu. Hebat-hebatnya dia. Dia pemberontak, pembunuh murid. Tapi kok tiba-tiba dia mengaku Bapak? Ini setan ini, ditinggalin. Jadi ateis atau menjadi mu'alaf. Mari kita urai ya, izinkan saya 1 menit. Habis itu waktumu 6 jam. Kau bicara tanpa putus. Nih, dengarkan saya baik-baik. Uraian Yohanes 8. Kita mulai kemudian datanya di data 37. Bagaimana Paulus mengatakan orang-orang yang punya niatan membunuh dirinya adalah orang-orang yang mengikuti keinginan iblis. Baca Yohanes 8 nomor 37 sampai 47. Satu perikop. Orang yang punya niatan, orang yang berkongko-kongko, orang yang punya hasrat, orang yang mencintai penyaliban, orang yang menerima upah dari penyaliban, orang yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Semuanya itu, kata Yesus, kamu adalah pengikut iblis sebab kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Tengok, saya uraikan pelan-pelan. Ya, lihat. Iblislah yang menjadi bapakmu. 1. Paulus mengaku 1 Korintus 4:15, akulah yang menjadi bapakmu dalam Yesus Kristus. Tergenapi. Kedua, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Fakta. Karisteng menyembah Yesus, Karisteng kemudian ibadah minggu, Karisteng makan babi, Karisteng tidak bersunat, Karisteng mengimani Yesus sebagai Tuhan yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Ini keinginan siapa? Keinginan Paulus. 2. Tergenapi. Dia bapakmu itu, Yohanes 8:44, pembunuh manusia sejak semula. Kita lihat kemudian di dalam pengakuan dia di Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Paulus berusaha membinasakan jemaat, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki perempuan keluar, menyerahkan mereka dan masukkan mereka ke dalam penjara. Galatia 1:13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku Paulus dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membunuhnya. Tergenapin. 3. Yang keempat, sebab dia tidak ada dalam kebenaran. Apabila ia berkata, ia pasti berdusta. Dia berbicara atas kehendaknya sendiri. Kita lihat pembuktian penggenapannya kemudian di Galatia 6 nomor 11. Lihat bagaimana aku Paulus, huruf-huruf besar yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Roma 3 nomor 7. Tetapi akan kebesaran Elohim oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Satu lagi, 2 Yohanes 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang menerima
bukan seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan aku berkata atas kebodohan, atas keinginanku sebagai orang bodoh yang berkeyakinan dan boleh bermegah. 4 tergenapi. Apalagi semua nubuatan-nubuatan yang Yesus katakan, Yesus katakan tergenapi semuanya di Bapak. Paulus dan Kristen hari ini bukan mengikuti Bapa yang ada di langit, karena Bapa yang ada di langit harus mengikuti Taurat Perjanjian Lama, tetapi Bapa yang ada di Antioquia mau agar Kristen mengikuti 13 kitabnya. Apa yang terjadi? Kristen hari ini Natalan menyembah Yesus, ibadah Minggu makan babi, dan seterusnya. Itu semua atas kehendak Paulus. Jadi tak lebih 1 menit semua, ya? Anggap saja bonus. Silakan. Tergenapi semuanya. Tergenapi semua Bang Suma. Cuma begini Bang Suma. Ini kan sudah jelas dipaparkan di Bible itu, tetapi kenapa sih ini Kristen ini menutup gitu loh Bang Suma? Ada apa sebenarnya itu Bang? Pertanyaan yang sangat cantik dan indah. Yang pertama, kemudian Al-Quran mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Kenapa mereka demikian? Karena mereka main di dalam angan-angan. Mereka bercinta dengan khayalan. Mereka menyatu dengan khurafat. Sedangkan kata Allah, wa ma ya'iduhum syaitan. Setan itu hanya menjanjikan apa? Gurura, tipuan belaka. Tipuan belaka. Apa endingnya kemudian? 1. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kelak di hari kiamat dikumpulkan, Yesus yang mereka sembah menjadi musuh mereka, dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada Yesus. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Maaf. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yesus akan menolak pujian-pujian yang mereka lakukan. Apa pembuktian kebenaran Al-Quran? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan memujiku, menyanjungku, memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itu juga aku akan berterus terang kepada mereka, aku tak mengenal engkau, kalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, pasti lupa kan kalau sampai ke situ. Pasti saya lupa. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Aku tak mengenal engkau kalian. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Aku tak mengenal engkau. Antang. Pokoknya baca Matius 7 nomor 23, itulah dia. Atur sudah sana. Itu dalilnya tuh. Al-Quran, Al-Ahqaf ayat 6, Matius 7 nomor 22 nomor 23. Atur sudah. Yesus mengatakan, orang yang memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir bom-bom pakai namaku, bernubuat pakai namaku, pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau semua pembuat kejahatan. Nah, gitulah. Cocok kan? Maka Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila hari kiamat manusia semua dikumpulkan, maka apa yang mereka sembah akan menjadi musuhnya. Hei, aku tidak pernah memerintahkan engkau menjadi Tuhan hambaku. Aku jadikan Tuhan diriku. Tak pernah aku ajarkan itu. Bukankah kami bernubuat? Tidak ada cerita. Aku tak mengenal kau. Kalian pergi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas. Wahai Isa, sini. Aku mau tanya kau. Ini di antara seluruh manusia yang kuciptakan ini, mereka yang gepeng kepalanya ini, yang bermata satu, itu disebabkan karena engkau yang disembah, bukan aku. Aku tanya kau sekarang, pernah kau mengatakan kepada mereka untuk menyembah dirimu? La ya Rabb, tidak pernah ya Rabb. Kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak mengatakan satu apapun kata selain apa yang menjadi hakku. Aku tidak mengatakan apa yang bukan hakku.
Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengatakan kepada mereka, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu, dan cukup mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Tepuk tangan untuk Yesus. Itu yang betul. Ya, silakan. Izin bertanya, dari pemaparan tadi, dari semua konsep yang diceritakan Paulus dan diceritakan Yesus, ini sangat berbeda. Dapatkah Kristen ini dikatakan pengikut Yesus? Menurut Abang? Tidak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Makanya ada istilah serigala nyamar domba. Itu dia. Matius 24, nomor 15. Benarkah? Sorry. Bantu saya, Bang. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang ke nomor Matius 7 ya, 15 ya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal dia. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk, atau pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Apabila ada pohon buruk dan buah buruk, maka akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan Yesus ulang lagi, dari buahnya kamu akan mengenal dia. Yang mana buahnya, guru? Dengarkan. Tidak setiap orang yang kau lihat memanggil aku Tuhan, memanggil aku Nabi, memanggil aku junjungan, akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Berarti yang selamat adalah yang mengikuti perjanjian lama dan menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Bukankah pada masa itu banyak orang yang menyeru engkau, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir bom-bom pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Terbalik lagi. Cobalah teman-teman. Itu di hari terakhir. Kenapa kemudian koridornya jelas loh? Yohanes 8:42. Barang siapa yang menolak aku. Yohanes 8 nomor 42. Benar gak? Coba dicek. Yohanes 8 nomor 42. Coba dicek. Barang siapa yang menolak aku, atau Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Perkataan itulah yang akan kelak menjadi akhirnya menjadi hakimnya di akhir zaman. Coba. Di akhir zaman semua akan dipanggil. Kristen berdiri, berbaris. Baik Tuan Guru. Siapa yang mengajarkan engkau menyembah aku? Siapa yang mengajarkan engkau mengatakan aku mati terkutuk di atas tiang salib? Siapa yang mengajarkan engkau bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Maka pada saat itulah kemudian Yesus akan menendang bokongnya semua orang Kristen karena tidak melakukan kehendak Bapa, dan mereka beragama, memiliki aliran kepercayaan yang tidak berdasar terhadap firman-firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Jadi paham ya Kristen ya, paham ya, kalian itu bukan pengikut Yesus. Kalian adalah semplangan dari Paulus, karena yang Anda amalkan bukan perkataan Yesus, tetapi ucapan Paulus. Benar tuh. Tapi ngomong-ngomong kopi habis. Habis. Oke. Teman-teman mulai goyang ya, Komal ya. Tolong di tap-tap teman-teman. Kopi habis. Kopi habis. Kopi habis teman-teman. Gimana Kepas? Gimana Kepas? Lanjutin Kepas. Masih napas Kepas? Masih napas Kepas. Kepas lah.